Terus kalau di daerah yang lain, maka berlakulah hukum kias. Apa itu kiasnya? Pokoknya lahannya sudah ada pohonnya dan pohonnya itu produktif, gitu ya. Pohonnya itu produktif mengeluarkan buah, maka di sana bisa terjadi akad musyawarah. Selanjutnya walaha syartoni ahaduhuma ayyuqaddiruha bi muddatin ma'lumah wa tani ayyu'ayyina lil amil juz'an ma'lumah minat tamar. Untuk menjalankan akad musyawarah ini ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ditentukan masa kerjanya. Umpama saja kamu pelihara kebun saya selama 5 tahun, disebutkan di situ masanya, dan harus jelas, tidak kira-kira, umpama saja, pokoknya kira-kira seumuran kucing saya nggak bisa, kira-kira pokoknya selama musim kemarau nggak bisa. Jadi harus disebutkan masanya, muddatun ma'lumah. Muddatun ma'lumah, masanya harus disebutkan dengan jelas, berapa bulan atau berapa tahun. Yang kedua, untuk pekerjanya pemelihara kebun itu juga harus jelas bagian yang akan diterimanya, yang akan diterimanya berapa persen dari hasil panen, umpama saja 50%, atau mungkin dinego menjadi berapa persen, 30%, pokoknya dia mau. Setelah sepakat, nah itu baru sahlah akad musyawarah, dan harus dijalankan sesuai dengan perjanjian. Sehingga dengan perjanjian ini, maka ketika masa itu tercapai, perjanjian ini dengan sendirinya akan selesai. Akad ini dengan sendirinya akan selesai. Atau umpama salah satu pihak dari pemilik lahan ataupun pekerja pemelihara lahan, kalau ternyata ada kecurangan dalam pembagian panen, ini biasanya yang sering di situ ya, di mana pekerja yang paham dengan seluk-beluk lahan itu kadang berbuat curang dengan cara manen sebagian tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Oh, yang di sana biasanya panen dulu, matang duluan, yang di sebelah sana dipanen dulu, terus dijual tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Dan itu juga biasanya sering terjadi ketika melakukan musyawarah pada pemeliharaan ikan di tambak, itu biasanya juga seperti itu. Entah ini kalau musyawarah di tambak itu tidak bisa disamakan dengan ini, karena beda, ilatnya beda. Jadi di sana kalau terjadi penyimpangan dari syarat yang ada, maka akad ini bisa dibatalkan oleh pihak, salah satu pihak, entah itu pemilik lahannya ataupun pemelihara lahan. Sumal amalu fiha ala darbaini. Produktivitas dari akad ini ada dua. Hasil produksinya itu, kemanfaatannya itu ada dua. Yang pertama adalah amalun ya'udu naf'uhu ila thamarah bahwa alal amil, wa amalun ya'udu naf'uhu ila al-ardi bahwa ala
Kemanfaatan pertama adalah, keproduktivitas pertama adalah apa yang sudah dilakukan oleh amil itu menimbulkan kemanfaatan, yaitu munculnya atau produksinya buah, dan amil mendapat bagian dari produksi buah tersebut. Dan kemanfaatan yang kedua atau produktivitas yang kedua adalah kemanfaatan untuk bumi yang ada, karena dipelihara kan, dipupuk, dibersihkan dari gulma dan lain sebagainya, sehingga bumi itu kualitasnya terjaga, tetap subur, tetap baik untuk tumbuh kembangnya pohon tersebut dan menghasilkan buah. Dan kemanfaatan itu kembali kepada pemilik lahan. Jadi pada intinya dalam akad ini kemanfaatannya itu adil diterima oleh kedua belah pihak. Dan ini skalanya bisa diperbesar. Kalau kita pernah dengar hak guna usaha lahan, gitu ya, pernah dengar nggak? Jadi pemerintah memberikan hak guna usaha tanah seluas berapa? 100 hektar kepada PT ini, gitu ya. Pernah dengar kan? Hak guna usaha. Nah itu termasuk musakot ini. Jadi pemerintah pemilik lahan diserahkan kemanfaatan lahan tersebut kepada pihak kedua, biasanya berbentuk PT, ya, berbentuk PT. Terus akhirnya oleh PT itu ditanami karet, ditanami sawit, ditanami pohon-pohon yang produktif yang lainnya, kayu, apa mauni, akasia dan lain-lain. Dan biasanya ada masa waktunya, umpama hak guna usaha diberikan selama 30 tahun, gitu ya. Setelah itu bisa diperpanjang lagi. Biasanya ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan misalnya, yang lahannya itu sesuai untuk produksi, lahan produksi, karena lahannya itu datar, gitu ya, datar dan subur. Nah, itu termasuk akad musakot dengan skala besar yang melibatkan negara dan pengusaha. Itu akad musakot secara skalanya skala besar. Kemudian fasal selanjutnya, faslun wa kullu ma amkanal intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sahhat ijaratuhu. Fasal selanjutnya adalah bahas masalah sewa menyewa dan upah mengupah. Upah mengupah. Jadi ada akad yang mana dari akad tersebut akhirnya salah satu pihak harus menyerahkan uang kepada pihak lain. Uang ya, bukan hasil kerja, tapi uang ya. Bisa dari pemakai menyerahkan uang kepada pemilik, atau bisa jadi pemilik menyerahkan uang kepada pekerja. Kalau yang menyerahkan uang itu pemakai kepada pemilik, itu namanya sewa menyewa. Kalau yang menyerahkan uang itu adalah pemilik kepada pekerja, itu namanya upah kerja. Akad ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in arda'na
apabila wanita-wanita itu menyusui anak-anakmu untukmu, maka berilah mereka upahnya. Kira-kira arti bebasnya seperti itu. Jadi menyusui anak itu boleh meminta upah. Nah, ini termasuk yang kita alami setiap hari, di mana kewajiban seorang suami salah satunya adalah kalau dia punya anak, dia wajib menyusui anaknya. Jadi ini kewajiban suami, bukan kewajiban istri ya. Jadi kita wajib menyusui anak kita ya, dengan ASI itu, atau mungkin kalau nggak ASI ya pakai formula. Itu kewajiban kita sebagai suami atau bapak. Nah terus kok disusui sama ibunya? Karena ibunya yang menghasilkan ASI. Ketika hal ini terjadi, terus si ibu ini minta dibayar karena sudah menyusui anaknya, maka sang suami harus mengeluarkan upah kepada istrinya ya. Harus mengeluarkan upah. Ayatnya jelas ini, fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Saking apike perempuan-perempuan Indonesia, mereka itu menyusui dengan sukarela tanpa minta dibayar ya. Makanya bagi mereka juga ujurahunna minallah. Jadi para ibu-ibu yang menyusui anaknya sendiri itu ya, bukan anak tetangga, itu mereka dikasih pahala oleh Allah, bukan gratisan ya. Setiap tetes dari ASI yang ibu berikan kepada anaknya, kalau si ibu ini niat ikhlas bantu suaminya untuk membesarkan anaknya dengan ASI-nya, itu insya Allah pahalanya besar-besar. Jadi bukan gratisan, saya ini menyusui terus saya harus nuntut macam-macam. Nah itu nanti hitungannya gara-gara tuntutan yang macam-macam itu bisa hangus ya. Ujurnya itu ganjarannya bisa hangus. Makanya bagi para ibu yang punya anak dan menyusui anaknya, itu niatnya ditata ya. Niatnya ditata, diniatkan yang paling baik niatnya. Jangan sampai kita menyusui anak karena terpaksa. Jangan sampai kita menyusui anak karena kumpulan kebiasaan sosial. Biasanya seperti ini, maka saya harus seperti ini. Tidak. Bagi ibu itu ada pahala yang besar ketika dia mau menyusui anak. Ataupun umpama kepingin dihargai dengan upah, maka sang ibu boleh minta kepada suaminya, Pak bayaran gitu ya. Berapa bayarannya? Sebulan kira-kira 1 juta. Ya harus dibayar, atau mungkin pakai UMK Pak, upah minimum kecamatan kabupaten ya harus dibayar. Berapa itu? 3 juta lebih itu ya, harus dibayar kalau mampu. Kalau nggak mampu ya suaminya boleh nawar, saya nggak mampu ini, saya mengajukan surat penangguhan kalau pabrik-pabrik itu kan mengajukan surat penangguhan ke Kementerian Tenaga Kerja ya, penangguhan pelaksanaan UMK. Sekarang ya sak kuatnya perusahaan gitu ya. Jadi tiap tahun mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK. Ya nggak apa-apa kan, pokoknya diterima, pokoknya saling menerima. Kalau ternyata umpama nggak mau ya boleh
si ibu tadi menolak untuk menyusui boleh ya. Karena memang menyusui anak itu bukan kewajiban ibu atau istri, tapi kewajiban suami ya. Sehingga umpama ada seorang ibu menawarkan jasa menyusui bayi, itu diperbolehkan, dan itu terjadi di zaman Rasulullah, banyak terjadi di sana. Tinggal nyatet saja, oh yang saya susui si A bin B, jadi nanti kalau saya nyusui yang lain berarti itu saudara sesusuan ya. Kalau laki-laki perempuan jangan sampai menikah, itu saja ya. Itu saja, jadi bukan aib umpama ada seorang ibu yang terus menyusui anaknya tetangganya karena kasihan tetangganya itu air susunya asinya nggak keluar, terus dia jadi sukarelawan untuk menyusui anak tetangganya, ya nggak apa-apa ya. Jangan sampai ada ketakutan, nanti jadi saudara nggak bisa menikah, ya kan nggak apa-apa, menikah sama yang lain kan masih banyak. Yang penting tercatat atau dieling-eling gitu ya. Terus nanti kalau sudah besar dikasih tahu, kamu sama dia itu saudara sesusuan, jadi nggak bisa menikah, itu saja ya. Nggak bisa menikah kalau menyusuinya memenuhi persyaratan untuk menjadi saudara sesusuan. Sudah. Selanjutnya, persyaratan dari bolehnya ijarah atas sesuatu yang bisa diambil kemanfaatannya itu idza quddirat manfaatuhu bi ahadi amrayni, apabila kemanfaatan dari sesuatu tersebut bisa diperkirakan dengan alat ukur dua. Apa itu alat ukurnya? Bimuddatin al-amalin. Yang pertama adalah dengan masa atau waktu, dan yang kedua adalah dengan amal atau pemanfaatan. Kayak umpama kita menyewakan mobil kan bisa diambil kemanfaatannya. Saya nyewa mobil ini untuk pergi ke Surabaya PP gitu ya. Kira-kira saya butuh waktu 10 jam. Enggak apa-apa, di sana ada mudah yang disebutkan gitu ya. Atau mungkin tidak disebutkan mudahnya tapi amalnya yang disebutkan ya. Saya menyewa jasa sampean untuk mengantar saya dari Surabaya ke Jakarta dan balik lagi ke Surabaya dengan kegiatan ABCD. Berapa sewanya sama supirnya gitu ya, kendaraan sama supirnya. Jadi ini tidak ada mudah atau masa pemakaiannya. Ya juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atau hanya mudah saja tanpa amal. Umpama saya sewa mobil kamu 24 jam, ternyata mobil itu hanya diparkir di garasi. Untuk apa? Karena mau kedatangan calon besan untuk menaikkan harkat dan martabat keluarga. Punya mobil gitu kan? Bisa kan? Itu juga boleh ya. Jadi sewa hanya untuk mudah saja, waktu saja, tanpa ada pemanfaatan barang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilal ujrah. Dan yang terpenting di sana adalah masalah pembayaran harus segera dilaksanakan ya.
illa ayustarota at-ta'jil, kecuali kalau dalam perjanjian awal pembayarannya itu dilakukan dengan nyicil atau minta tenggang waktu. Tapi kalau nggak ada persyaratan kayak kita rental ke mobil gitu ya, ke rental gitu ya, kita sewa mobil kan nggak ada penangguhan pembayaran gitu. Berapa? 200 ribu ya. Bayarnya kapan? Boleh sekarang, boleh nanti setelah kembali. Berarti ketika kita mengembalikan mobil, maka di saat itu kita harus segera bayar ya. Karena itu adalah bagian dari semangat ijarah. Nah, jadi kita harus segera mengeluarkan upahnya. Atau bagi pekerja juga seperti itu. Umpama kita menyewa tukang untuk mengerjakan sesuatu, ketika pekerjaannya selesai kita harus segera membayarnya, memberikan upahnya, jangan ditunda kecuali memang ada perjanjian di depan untuk menunda pembayaran. Wala tabtulu, diteruskan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Akhiran, walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.